Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahri Darajat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah pun subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, seperti mana yang teman-teman tahu, kita ucapkan selamat kepada Persib Bandung kerana telah pun menjadi juara back to back Liga 1 Indonesia guys. Ini adalah berikutan daripada serinya Persebaya melawan Persik kerana berbaki lagi 3 ataupun 2 perlawanan, dan jika Persebaya menang ketiga-tiga ataupun 2 perlawanan tersebut, tidak dapat mengatasi Persib Bandung di atas klasemen guys. Jadi kita nak react kepada pengesahan kejuaraan tersebut, di mana kita nak lihat highlight perlawanan Persebaya lawan Persik, di mana kalau teman-teman lihat daripada banyak video-video di internet sekarang ini, pemain-pemain Persik mengikuti perlawanan tersebut. Jika Persebaya ini tidak dapat mengutip mata penuh, maka automatically Persib Bandung menjadi juara Liga 1 Indonesia back to back. Kita ucapkan selamat kepada bobotoh semua guys. Mari kita react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, itu dia guys. Betul. Sudah lakukan kauntos pemirsa. Sedikit mengecoh, kita lihat masih Majid Osman. Lakukan bola pada ini perlawanan Malik Rizaldi, ditutup saya tadi. Malik Rizaldi. Persik Kendiri. Belum selesai serangan dari Persik. Persik Kendiri guys, berwarna purple. Pergonzi. Oh, hampir-hampir gol itu Persik Kendiri guys. Pergonzi. Menuju pada Bruno Rupaya. Masih bisa dikejar. Di 1-2 Osman. Saya eksekusi tadi. Terburu-buru. Lihat dan kali bagi para pemain loh. Sebelum tadi langsung ruang tadi Hugo Samir dan cepat Catur Pamungkas dan Catur Pamungkas dan Bruno. Wow. Ini boleh bikin jantungan kepada bobotoh guys apabila Bruno menjadikan gol pertama. Fikir kena bola ya. Kita lihat penalti, tetapi tidak ada guys. Hasil update kelas. Itu dia guys, gol Persik Kendiri guys. Ini dia kemungkinan gol yang akan menyebabkan piala ke Persik guys. Mahal sungguh tu bola. Sepertinya ada handball guys. Malik. Walanya bahaya bisa Valente, lepas Avio, bahaya. Woi. Gol guys. Daripada angle yang sangat sempit, Flavio Masih sangat seru pemirsa. tetapi masih lagi Persik Kendiri. Bola Valente lagi bisa kepada Vergonzi, kali ini betul-betul diterus ya. Kita lihat dulu bagaimana peluang dari Bruno Moreira, angkat bola. Osman, Majid dan bola. Ini dia posisinya lebih ke belakang sedikit. Ya, kurang baik lagi dimiliki oleh Persik Kediri dan kirimkan Hugo Samir. Penalti dari Andika ya. Pelanggaran, angkat bola. Bahaya. Selesai pemirsa pertandingan babak yang pertama. Separuh masa pertama nampaknya Persebaya 2-1 guys. Awal-awal lagi sudah pun menyerang guys. Ini Persik Kendiri pula. Kepada Yusuf Melana. Ya, ada Bruno. Seru guys. Tawa Bojan Hoda usai Persib dikalahkan Malit United. Sebut Persib ingin juara di Bandung pada hari Jumat, atau Persib menjadi juara di hari Senin saat ia sedang ngopi di kafe.
Ya. Persib Bandung masih punya peluang menyudahi pekan ke-31 Liga 1 2024-2025 dengan predikat juara, bergantung pada hasil pertandingan tim lain di hari Senin. Sejatinya Persib sudah menjalani pertandingannya di pekan ke-31 pada hari Jumat dengan menelan kekalahan 0-1 di markas Malut United. Hasil itu membuat Persib Bandung belum bisa memastikan gelar juara Liga 1, walaupun sudah memiliki keunggulan cukup mencolok dibandingkan tim lain di bawahnya. Nah, pada hari Senin, Persebaya baru akan memainkan pertandingannya di pekan tadi guys, ke-31 Liga 1 Persib lawan Persebaya tadi kita dah lihat sikit dengan menghadapi Persik Kediri. Hasil selain kemenangan akan membuat Persebaya tercoret dari persaingan, alias memastikan Persib juara Liga 1. Hal tersebut sempat menjadi perhatian Bojan Hodak, usai Persib dikalahkan Malut United. Bojan Hodak enggan terlalu lama meratapi hasil minor yang sekaligus juga harus menunda pesta juara timnya. Alasannya adalah karena kami ingin menjuarai Liga di Bandung. Lihat, Anda tahu apa yang terlihat lucu? Mungkin kami kalah hari ini, tapi kalau Persebaya tidak mengalahkan Kediri, kami tetap jadi juara dan kami bisa rayakan sambil ngopi di kafe, kata Hoda setelah laga melawan Maluku United. Ciro langsung lapor Erick Thohir. Heboh uji coba scoring board Ciro Alves kartu merah H-1 sebelum laga. Kartu merah sebelum laga guys. Yuk kita simak videonya. Ciro Alves diganjar kartu merah langsung saat Maung Bandung kalah dari Malut United 0-1 dalam lanjutan Liga 1 2024 kena kartu merah guys di Stadion Kieraha. Pemain berusia 36 tahun itu diusir wasit Agung Setiawan saat laga berjalan 72 menit karena ia melakukan sikutan pada wajah Hubeimar Angulo. Sepintas dalam tayangan ulang, Ciro Alves terlihat tidak sengaja melakukan hal itu karena sedang berusaha menguasai bola di area pertahanan Malut United. Namun setelah wasit memeriksa VAR, kartu merah langsung dikeluarkan dari sakunya dan membuat Ciro Alves harus mengakhiri laga lebih cepat. Ini bukan settingan guys, memang sang pemain siku asing asal guys. Brasil itu harus dilarang bermain di laga berikutnya saat sayang. Barito Putra pada 9 Mei 2025. Sebagai informasi, laga tersebut bisa menjadi penentu Persib juara Liga 1 musim ini jika mampu meraih kemenangan atas tim tamu. Namun berhubung Ciro Alves mendapat kartu merah langsung, maka dia terancam mendapatkan hukuman tambahan alias berpotensi dilarang lebih dari satu laga. Ciro Alves pun merasa keberatan dengan apa yang dia terima dari keputusan wasit. Sehingga, dia langsung menghubungi Erick Thohir. Hal itu disampaikan oleh sang pemain berusia 36 tahun tersebut melalui direct message, DM, Instagram pribadinya pada Sabtu, 3 Mei 2025. Dalam pesan pribadi yang disampaikan Ciro Alves kepada Erick Thohir, dia menjelaskan bahwa dirinya tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap lawan. Tolong, saya tidak melakukan apa-apa, bukan niat saya untuk mendapatkan kartu merah, itu tidak adil. Dengan sepenuh hati, tolong bisakah Anda melakukan sesuatu tentang ini? Mimpi terbesar saya adalah bermain untuk GBLA bersama Bobotoh. Ini akan menjadi musim terakhir saya di klub yang saya cintai ini. Saya sangat sedih karena saya tidak melakukan apapun dengan sengaja untuk mendapatkan kartu merah. Para pemain Malut sendiri mengerti ini. Tolong Pak Erick Thohir, saya tidak bisa mengakhiri kisah indah saya di sini seperti ini. Tolong tinjau kartu saya dengan federasi. Saya sudah di sini selama 7 tahun dan saya selalu bermain dengan adil, tulis Ciro Alves. Namun, belum diketahui apa respons dari Erick Thohir setelah Ciro Alves menghubunginya. Sementara itu, Bobotoh dihebohkan dengan kejanggalan saat uji coba scoring board H-1 sebelum pertandingan Malut United versus Persib Bandung di Stadion Kieraha. Dalam foto yang beredar di aplikasi X, terlihat nama Ciro Alves terkena kartu merah sebelum pertandingan. Hal tersebut pun menjadi perbincangan hangat di kalangan Bobotoh. Bobotoh meminta agar PSSI mengusut tuntas, jika saja terjadi settingan dalam kartu merah Ciro Alves. Right guys, itu dia. Video tu sebenarnya tak habis video highlight perlawanan di antara Persebaya lawan Persik Kediri tadi tu. Dan apabila seri tu, akhirnya Persik Bandung telah pun dinobatkan sebagai juara Liga 1 Indonesia secara back to back setelah pada tahun 3 2024 dan kali ini 2024-2025 pula. Wow, back to back juara guys Mantap sekali guys.
tahniah ataupun selamat kita ucapkan kepada bobotoh semua guys. Tapi bagaimana dengan format Liga 1 Indonesia sekarang ni? Seperti mana kita tahu tahun lepas ataupun musim lepas, formatnya dia berbeza kerana apabila berakhirnya liga ada lagi pertandingan lain guys ada macam playoff untuk mencari juara. Jadi aku tak tahulah untuk musim ini guys adakah sama ataupun memang terus dinobatkan sebagai juara iaitu Persib Bandung, ataupun mungkin ada lagi satu playoff. Adakah sama? Nanti teman-teman mohon untuk tuliskan di kolom komentar di bawah guys. Okey guys, kita ucapkan selamat kepada Persib Bandung, kepada bobotoh semua guys. Kalau kita lihat tadi daripada perlawanan di antara Persebaya lawan Persik Kediri, walaupun Persebaya ni adalah pasukan papan atas, tetapi agak sukar juga untuk mengalahkan pasukan-pasukan yang mungkin di papan bawah. Seperti mana Persib Bandung sendiri hari Jumaat lepas patutnya sudah pun menjuarai jika menang ataupun seri lawan Malut United. Tetapi Malut United boleh mengalahkan Persib Bandung. Itulah sepak bola Indonesia guys Prediction tu susah. Dia bukan Liga Petani lah macam di Malaysia guys Ada satu pasukan je yang sentiasa menang. Okay guys, itu pendapat aku guys Kalau teman-teman ada pendapat, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah guys. Okay guys, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.